Negara kita ini luar biasa Pak kayanya, tak ternilai lah Pak nilai kekayaan negeri ini Pak. Wah, takut dia Pak, Bapak tidak lagi independen gitu, bahkan mudah diintervensi. Kalau 25% saja pendapatan negara ini diberikan kepada negara Pak, selesai utang negara ini. Itulah perlu melaksanakan transaksi keuangannya itu Pak, perlu dijaga. Kalau Bapak tidak bisa berkoordinasi dengan terutama seperti surga-surganya transaksi keuangan, ini menjadi masalah Pak. Bapak jebol terus. 30 juta ton pelaksanaannya Pak, 50 juta ton Pak, 20 juta ton Pak. Apa yang terjadi Pak 20 juta ton Pak? Kalau 20 juta ton Pak, terus berapa tambang hal yang melakukan demikian? Itu baru tambang Pak, belum sawit Pak. Analisis transaksi keuangan ini sesuai enggak dengan yang mereka kerjakan? Kalau tidak Pak, ini segera Pak untuk melaksanakan koordinasi Pak. Jangan sampai Pak yang disampaikan dengan beberapa pemimpin negeri ini Pak yang terdahulu, kegiatannya Pak transaksinya di luar negeri Pak, operasionalnya saja ada di Indonesia. Ini yang akan menjadi masalah Pak. Kekayaan Indonesia dikeruk Pak, sementara kegiatan perputaran ekonominya tidak ada di Republik ini Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama, saya memberikan apresiasi ya Pak ya, hasil-hasil kinerja kerja yang pencapaian oleh teman-teman PPATK cukup membanggakan Pak. Saya juga berharap mudah-mudahan dana yang seminim-minimnya ini bisa membantu tugas dan fungsi serta kewenangan PPATK ini jauh lebih baik Pak. Memang politik negara ini agak sedikit tidak berpihak Pak, melaksanakan pencegahan fungsinya sementara anggarannya ala kadarnya, belum lagi ditambah dengan rekepusing. Saya kalau melihat ini memiliki kewenangan PPATK ini Pak, yang paling utama melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tentu saya ingin sekali bagaimana peran PPATK ini di dalam melaksanakan pengawasannya ini Pak terhadap transaksi-transaksi, terkhusus menurut saya Pak adalah para calon-calon pejabat maupun pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga. Ini perlu Pak, apalagi kalau masih baru calon-calon pejabat negara Pak, karena riskan Pak di tempat-tempat ini. Yang kedua, saya perlu juga bagaimana terobosan PPATK ini berkaitan dengan pendeteksian transaksi-transaksi yang menurut tadi disampaikan rekan-rekan kami, terkhusus Pak JQ Uli tadi, beliau jenderal Pak, jadi kalau dia menyampaikannya memang terlalu minim katanya Pak, terutama transaksi kejadian judi online, narkoba Pak. Narkoba ini Pak adalah salah satu transaksi keuangan terbesar Pak di Republik ini, sementara nilainya yang Bapak tampilkan masih jauh dari harapan ekspektasi teman-teman ini Pak. Terus ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, masukan kepada Bapak bagaimana sistemnya ini bisa mendekati dengan ekspektasi kita semua, karena kalau dilihat di sini Pak, negara kita ini luar biasa Pak kayanya, tak ternilai lah Pak nilai kekayaan negeri ini Pak. Saya ingin mengetahui strategi-strategi Bapak di dalam mendukung dan mengoptimalisasikan penerimaan negara. Tadi kalau teman-teman Pak baru bicaranya tentang tambang-tambang ilegal Pak, saya mau bicaranya tambang legal Pak. Bapak bisa mengetahui nggak transaksinya mereka itu di mana? Karena di sini PPATK ini melaksanakan pengadaan pertemuan-pertemuan dengan bilateral, tapi Singapura tidak Pak. Singapura di sini tidak. Saya perlu mengetahui ini Pak, ada apa kan gitu? Karena surganya transaksi Pak untuk Asia itu Pak di Singapura. Saya ingin memberikan masukan kepada Bapak tadi yang disebutkan baru tambang-tambang ilegal itu Pak, menurut saya kecil, tapi jumlahnya banyak Pak, jadi banyak juga jadinya. Tapi tambang-tambang besar Bapak pernah nggak melaksanakan transaksinya itu, bagaimana menganalisinya kan gitu? Saya kasih gambaran Pak, contoh saja, ini contoh Pak, contoh ya, supaya ada perbandingan Pak. Kita pernah terjadi kecelakaan kerja Pak, itu di Kalimantan Timur.
Apa yang terjadi Pak? Kapal kargo itu berkapasitasnya Pak 85.000 ton, tapi kargo manipes isinya tidak sesuai Pak, tidak setengah, tidak separuh Pak, tidak mungkin hanya tidak sampai seperempat. Mestinya yang kayak begini Pak, yang Bapak bisa melaksanakan kontrol itu. Jadi yang realnya kita bicara Pak, supaya uang ini Pak larinya kemana kan gitu, disimpannya di mana. Jangan kegiatan operasionalnya saja dana itu masuk ke Indonesia Pak, padahal Bapak punya tugas PPATK ini untuk menjaga integritas tentang perekonomian negara kan gitu. Tadi disebutkan dengan Pak NG Pak Nasir Jamil takut dia Pak, Bapak tidak lagi independen gitu, bisa sekali sebagai supporting buat teman-teman untuk melaksanakan tindak pencegahan ini, Bapak malah tidak di situ, tidak independen, bahkan mudah diintervensi. Saya ingin menyampaikan Pak, apa yang terjadi pada saat itu, kargo manipesnya Pak tidak sebanding dengan jumlahnya. Artinya untuk penerimaan negara bagaimana caranya Pak? Kapalnya kapasitasnya 80.000 ton, kargo manipesnya hanya tidak sampai seperempat. Bagaimana PNBP kita mau tercapai Pak? Gimana tidak jebol-jebol semua? Transaksi ini Pak terjadi Pak berpuluh-puluh tahun Pak. Orang-orang ini baru bicara tentang tambang ilegal Pak, kita bicara yang legal-legal aja Pak. PNBP itu gimana jadinya Pak? Apalagi Pak berkaitan dengan kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Republik ini Pak. Bapak mestinya minta datanya Pak dari SDM, berapa jumlah yang dilaksanakan untuk eksplorasinya itu Pak, berapa PNBP-nya Pak, transaksinya bagaimana Pak. Ini yang mestinya yang Bapak lihat Pak. Karena kenapa? Kalau mereka melaksanakan transaksinya Pak adalah kegiatannya misalkan Pak, ini misalkan, tapi angka ini tentunya akan mendekati kan gitu Pak ya, 30 juta ton untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi misalkan Pak. Mestinya PNBP yang akan disetorkan Pak adalah minimum 30 juta ton PNBP buat negara ini Pak. Itu kemarin disampaikan dengan Pak Supriyansa Pak. Kalau 25% saja pendapatan negara ini diberikan kepada negara Pak, selesai utang negara ini. Itu kalau misalkan 30 juta ton, pelaksanaannya berapa Pak? Bagaimana sistem pengawasannya di situ? Itulah perlu melaksanakan transaksi keuangannya itu Pak, perlu dijaga. Kalau Bapak tidak bisa berkoordinasi dengan terutama seperti surga-surganya transaksi keuangan, ini menjadi masalah Pak. Bapak jebol terus. 30 juta ton pelaksanaannya Pak, 50 juta ton Pak, 20 juta ton Pak. Apa yang terjadi Pak 20 juta ton Pak? Kalau 20 juta ton Pak, terus berapa tambang hal yang melakukan demikian? Itu baru tambang Pak, belum sawit Pak. Sawit Pak berapa HGU-nya? Terus yang dicaplok berapa luas Pak? Ini kan transaksi, ini adalah kegiatan-kegiatan yang formal Pak terjadi. Setiap kita melaksanakan kunjungan-kunjungan, nah Bapak perlu lihat Pak, analisis transaksi keuangannya ini sesuai enggak dengan yang mereka kerjakan? Kalau tidak Pak, ini segera Pak untuk melaksanakan koordinasi Pak. Kami ingatkan waktu. Ya sebentar pimpinan, ini penting ini masalahnya berkaitan dengan negara Pak, ini nasib bangsa Republik Indonesia ini. Iya, iya, jadi perlu saya ini karena transaksi keuangan Pak jarang kita ketemu Pak. Ya katanya Om Beni tadi Pak, apa namanya, tidur-tiduran aja katanya. Jadi transaksi keuangan ini Pak perlu Pak, supaya apa Pak, jangan sampai HGU-nya Pak cuma 40.000 hektar, pelaksanaan lapangannya Pak 50.000 hektar, bukan 50.000 Pak, tapi 80.000 hektar Pak, separuh Pak tidak ada kegiatan-kegiatan untuk pemberian pendapatan dari PNBP untuk negara Pak. Ini Pak, saya rasa gampang Pak untuk mendeteksi itu Pak. Bapak lihat hasilnya, bagaimana pendistribusiannya, berapa Pak yang akan dilaksanakan transaksi, sisanya transaksinya ada di mana Pak. Jangan sampai Pak yang disampaikan dengan beberapa pemimpin negeri ini Pak yang terdahulu, kegiatannya Pak transaksinya di luar negeri Pak, operasionalnya saja ada di Indonesia. Ini yang akan menjadi masalah Pak. Kekayaan Indonesia dikeruk Pak, sementara kegiatan perputaran ekonominya tidak ada di Republik ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat PPATK, kinerja kerja-kerja baiknya Pak, dan kerja-kerja jenisnya akan dipersembahkan buat bangsa dan negara ini Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.